Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina biilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wassalihin wa alhamana bi ulumil ulama'il 'amilin wa adkhalana fi umratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adzana al-muadzinu yaumal jumu'ati harumal amal rawahu Dailani. Atau kama qala sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujaj wal hujajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para biniskuh, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda dan juga keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, dan juga yang saya hormati keluarga besar dari Masjid Jami Al Hidayah, keluarga besar dari Musola Ahsan Muhajirin, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Al Mujahidin, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Rumpuri Cikarang Hijau. Juga yang saya hormati para bapak dan para ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim subuh nan bahagia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, serta kudrat dan irodatnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk dapat memulai dan melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita hari ini, tepatnya tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Bahkan di tengah-tengah mempersiapkan aktivitas dan rutinitas kita dapat meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, yaitu majelis taklim subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda, dengan harapan mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini senantiasa diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah.
Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majlis taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Wabihi dan dengannya qala berkata oleh musannif. Qala Rasulullah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana al-muadzin," apabila telah berkumandang azan oleh orang yang tukang azan, yaumal jumu'ati akan hari Jumat, harumal amalu maka haram oleh mengerjakan atau bekerja. Rawahu Dailami telah diriwayatkan akan hadis oleh Imam Ad-Dailami. Para bapak dan para ibu saudara-saudara sekalian, jamaah majlis taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita, kelanjutan dari kajian yang lalu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita apabila seseorang baik laki-laki maupun wanita memperbaiki sholatnya, di antara wudhunya, rukuknya, sujudnya, maka sholat akan berkata, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku. Jangankan di akhirat, di dunia sholat kian memelihara kita, kalaulah kitanya memelihara sholat. Tapi sebaliknya, apabila kita menyia-nyiakan sholat, baik itu wudhunya, ruku dan sujudnya tidak sempurna sebagaimana mestinya, maka sholat pun akan berkata, Allah akan menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, kata sholat. Rabbana taqabbal minna sholatana. Maka kajian pagi hari ini kaitannya dengan sholat Jumat yang mungkin banyak atau sedikitnya tentang memahami hari Jumat dan keutamaannya, bahkan sholat Jumat baik kewajibannya dan juga kesunahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah berkumandang azan di hari Jumat, maka haram untuk bekerja. Masya Allah. Ini kalau dititi mangsa, kalau zaman-zaman sekarang kayaknya sulit untuk direalisasikan. Padahal memang benar Qur'annya sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan Jumat, maka tinggalkanlah, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkan perniagaan. Wa dzarul bai'. Masya Allah. Kalaulah zaman-zaman dulu, di saat manusia sesuai dengan keadaannya, maaf malam sudah disampaikan ya Pak Yed. Kira-kira malam mau apa lupa saya Pak terima. Jadi mau apa malam? Zaman kuno dengan zaman kini itu beda Pak ya. Kalau zaman kuno masih
masih zaman mulut. Apa mulut? Ngaduk tanah bakal bikin batak, bakal bikin genteng. Tanah masih dalam bahasa agraria, bukan industri. Masya Allah. Orang-orang tua dulu ngomong, jangan pada kepergian kalau belum Jumatan dulu. Jadi orang dulu itu kalau belum Jumat itu nggak boleh kemana-mana, di rumah. Bahkan dalam bahasa kitanya pamali. Sebetulnya pamali itu ya ditabrak kayak apa-apa. Cuma kalau orang dulu bilang pamali lebih berat daripada haram. Ya kan? Padahal haram lebih berat daripada pamali. Coba kalau bahasa kita, duduk di depan pintu, maaf, orang tua ngomong, jangan duduk di depan pintu pamali. Kira-kira pindah atau diam saja? Pindah, takut dengan bahasa pamali. Tapi coba sekarang, haram duduk di atas kuburan, nggak pinggir bisa, nggak geser bisa. Padahal haram duduk di atas kuburan. Kalau depan pintu cuma pamali, sebab bahasa sentralnya. Jangankan orang awam, orang alim, misal ustad duduk depan pintu, insya Allah disebut ustad kelewatan. Ya kan, kalau ada ustad duduk depan pintu, namanya ustad, bukan ustad yang kelewatan, dia kelewatan orang lewat, maksudnya bukan salah tafsir. Alhamdulillah. Nah, jadi bukan ustad kelewatan, hanya kelewatan orang lewat. Cuma ngambil bahasa gampang yang ustad kelewatan, jelek banget kan gitu. Yang artinya maaf orang mau lewat, ingis, ngomong. Makanya jangan sampai ada istilah ustad kelewatan. Di dalam aja lah, insya Allah. Ini bahasa yang ada. Maka kalau memang ini bahasanya orang-orang dulu, masya Allah, kalau belum Jumatan jangan pada pepergian. Coba zaman sekarang kira-kira sampai mana kira-kira? Maka dalam kitab-kitab fikih disebutkan, kalau kita akan bepergian jauh, yang kira-kira akan meninggalkan sholat Jumat, maka seyogianya perginya sebelum subuh. Dalam kitab-kitab fikih, andai kata kita mau pulang kampung, itu boleh ia enggak melaksanakan Jumatan kalau perginya sebelum subuh. Tapi kalau perginya udah terbit matahari, maka ninggalin Jumatnya hukumnya makruh. Bahkan ada yang bilang haram. Kenapa dibilang makruh? Karena musafir. Bab musafir boleh Jumat, boleh tidak. Tuh. Tapi kalau memang ada yang bilang haram, karena pasti meninggalkan Jumatan. Makanya inilah merupakan satu batasan-batasan. Bahkan dari awal hadis ini, jangankan untuk al bepergian jauh, bekerja apapun yang mungkin kalau bahasa kitanya maaf, di kampung kita sendiri kita sibuk dengan bekerjanya, dengar azan Jumat udah harus berhenti. Ya sebetulnya bahasa azan Jumat itu udah batas akhir, Pak. Paling tidak sebelumnya harus sudah mempersiapkan diri. Paling tidak jam 10 jam 10 udah siap untuk mempersiapkan diri berangkat Jumatan. Kalau gak lama, insya Allah khotib udah mau kelar baru nyampe kan gitu. Berarti pada haram di sini, mohon maaf, bukan berarti dosa, bukan, cuma ada bahaya dalam arti kata tidak diberkahi pekerjaannya. Bahkan ada istilah ditutup dari kebaikan-kebaikan yang kita jalani untuk memperoleh rizki Allah. Jadi kaitannya dengan melanggar azan Jumat masih ongko-ongko,
Masya Allah, khawatir kalau rezekinya ditutup. Ini kalau bahasa akhirnya haram, itu bukan berarti hukumnya dosa sampai harus ada, tapi paling tidak kita takut kalau haram di sini. Seperti dalam satu riwayat, man taraka hadza du'a haruma alaihi rizki. Yang dimaksud hadza du'a, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang dimaksud hadza du'a. Barang siapa yang ninggalin doa itu, Allah haramkan baginya rizki. Artinya haram bukan berarti diharamkan dapat rizkinya, dihalang-halangi dapat rizkinya. Begitu juga kalaulah azan Jumat masih ada dalam kesibukan, bisa jadi penghalang rizki, bahkan keberkatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya yang pertama, andai kata kita akan melaksanakan sebagaimana aktivitas kita, karena sudah kaumnya kaum industri, hari Jumat libur apa masuk? Kadang-kadang tanggal merah di lembur, ya kan? Tanggal merah di lembur. Oleh karena itu berangkat dari rumahnya bukan untuk tidak Jumatan. Itu niatnya. Terlebih-lebih kadang-kadang ustadznya Jumatannya di PT. Ya kan, yang ini udah sama, yang namanya itulah di antara kombinasi. Ya ustadznya Jumatnya di PT. Kenapa ada jadwal khutbah di PT? Kalau kembali kepada hukum, mohon maaf, ustadz yang mau berangkat pergi keluar itu harus berangkatnya sebelum subuh juga. Jadi bahasa asli hukumnya, makanya asal-asal nggak ada yang berani khutbah di PT. Kenapa? Itu tadi wajibnya mah di mana dia tinggal, disitulah dia wajib Jumatan. Terlebih-lebih mohon maaf, satu kampung orangnya cuma 40-40-nya. Ustadznya pergi tinggal 39, maka ustadz keluar Jumatan, kampungnya orang apa tidak lengkap dengan 40, yang tanggung dosa adalah ustadznya. Ini kalau 40-40-nya. Ini kalau kembali kepada hukum asal. Makanya kita lihat-lihat dulu. Makanya mohon maaf, dari DKM tak tunggang kewajibannya kepada ustadz gitu. Umpamanya tanya dulu DKM, kira-kira khotibnya datang lebih dari 200 orang, berarti kita udah bukan lagi untuk menjadi kewajiban mendirikan Jumat. Pun di PT juga tidak termasuk menjadi sahnya Jumatan, hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ini kalau bahasa hukum aslinya. Oleh karena itu banyak-banyakin jamaah agar kiranya tidak menjadi jumlah yang mendirikan Jumatan. Ada 3. Ada yang wajib mendirikan Jumat, ada yang wajib Jumatan, ada yang tidak wajib Jumatan. Siapa yang wajib mendirikan Jumatan? Orang yang mustautin. Itu yang wajib mendirikan Jumat. Mustautin apa? Orang yang beralamat di situ, tinggal di situ, pulang ke situ, namanya mustautin. Kemudian ada lagi termasuk mukimin. Apa itu mukimin? Perantau. Yang alamatnya bukan di situ, tapi tinggal di situ. Walaupun bertahun-tahun ya tetap aja mukimin. Kenapa? Alamatnya belum di situ. Kalau bahasa kitanya belum KTP lah pasal. Yang pada akhirnya dia pulang kampung. Ini cuma wajib Jumatan, tidak wajib mendirikan Jumatan. Maaf, andai kata jumlahnya cuma 39, ada perantau 1, ini belum sah Jumatannya, maka harus ada sholat zuhur lagi. Tapi kalau kira-kira kalau mau lebih dari 200, belum 40 doang umpama. Ada lagi yang ketiga, tidak wajib Jumatan,
musafir, orang yang bepergian. Misal kita bepergian lebih dari 90 km, mampirlah di suatu tempat, mau jumatkan silakan, nggak jumatan juga nggak apa-apa. Kenapa? Musafir, karena silakan untuk melakukan sholat syukur ya nggak apa-apa. Cuma fadilah jumatan nggak kebagian. Apa fadilahnya Jumat? Allahu Akbar. Pertama, menimbang harinya, hari yang dimuliakan, disebut-sebut adalah Sayyidul Ayyam, hari rajanya dalam satu minggu. Berarti Jumatan adalah keistimewaan. Oleh karena itu, kembali kepada haramnya untuk bekerja. Kalaulah sudah ada tanda-tanda ajan Jumat, kalau dulu maaf belum pakai ada pengeras banyak, biasanya ada istilah nakol bedugul. Jam 11 nakol bedug pertama, setengah 12 nakol bedug yang kedua, jam 12 tepat nakol bedug yang ketiga. Berarti kumandang ajan akan segera dilaksanakan. Ini kalau bahasa dulu. Kalau sekarang nggak usah pakai takol bedug. Kenapa? Spekernya udah kencang. Tapi tetap kalaupun kencang orangnya Inilah yang kita khawatirkan, kita sampaikan. Masya Allah. Padahal dari inilah insya Allah, bahkan di penghujung ayat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jelas. Allah peduli, Pak. Dengan siapa? Dengan hamba-hambanya. Tidak selamanya ada dalam Jumatan. Apabila telah selesai sholat Jumat, apa kata Allah? Fantashiru, bertebaranlah kamu. Tuh. Ngapain? Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Makanya sesuai dengan doa masuk masjid, doa keluar dari masjid. Coba Pak Sofi, keluar dari mesin gimana doanya? Ya Rasulullah pulang udah. Padahal inilah angka satu doa yang sangat istimewa. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluar dari masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Di masjid ada kasih sayang Allah, di luar masjid ada karunia Allah. Allah peduli dengan kita, enggak suruh diem baik di masjid, enggak. Tuh, waktu carilah olehmu min fadlillah, dari karunia Allah. Inilah orang-orang tua dulu, kalau sudah Jumatan silakan mau kemana ke nggak apa-apa. Kenapa? Ada anjuran Allah. Kalau tadi fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan perniagaan, yuk bergegas menuju ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat Jumat. Bahkan kalau bisa paling tidak jam ketiga lah, jangan jam pertama. Jam ketiga. Jika ada jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima. Barang siapa yang hadir sholat Jumat jam pertama, sama juga dengan korban seekor sapi. Kalau jam pertama. Kalau jam kedua seekor domba. Jam ketiga seekor jago. Ya kan makin kecil. Yang keempatnya seekor telur atau sebutir telur. Keempatnya udah nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Malaikat udah siap untuk mendengarkan khutbah. Maka kira-kira kita jam pertama, insya Allah di Al-Hidayah, di Al-Mujahidin, plus di Nurul Hasanah jam pertama jam 12. Akurat bukan ngomong ya. Jam 12 belum ada siapa-siapa, masih kosong. Tapi kan jam pertama. Padahal jam pertama itu dari mulai terbitnya matahari itu jam pertama, Pak. Makanya di antara utama-utamanya jam pertama itu dari terbit matahari. Tuh.
berbagai kakaknya belum datang, belum baru siap nyakuin kan gitu, belum ada siapa-siapa. Insya Allah balik lagi, kosong mesinnya gitu. Bahkan jam 11 iseng kita datang ke masjid duluan, kecuali khutbah atau khatib dilarang untuk lebih awal. Kalaupun datang lebih awal, jangan masuk barisan. Ini termasuk tata cara untuk khatib. Di mana adanya ngumpet dulu, bagusnya apa di belakang. Jadi satu baris atau satu orang itu dilowongin. Nanti khatib datang, mulai rapat, baru duduk naik mimbar. Insya Allah pahala yang belakangan gak kehabisan. Kenapa? Khatibnya belum kelihatan. Kalau karena khatib duluan daripada makmumnya, maka yang datang belakangan udah kehabisan pahala. Makanya jangan pakai bahasa ngiri, kan ada istilah, ustaz lebih belakangan, tugas ya mah gitu. Jangan pakai bahasa ngiri, jangan. Kita mah jamaah datang duluan. Kalau imam yang akan jadi khatib mah belakangan, namanya imam bijaksana. Jangan langsung leger di samping mimbar, itu imam yang bakal tugas, yang belakang kata malaikat. Ya, kita mau nulis khatib udah nongkrong. Makanya kata malaikat sudah siap untuk menyambut apa yang disampaikan oleh khutbah. Makanya kita yang mau khatib ngumpet dulu dan di sekretariat dan ngumpet dulu di sekretariat. Nanti begitu mau pakai Bilal innallaha saja enggak, mau pakai Bilal yang kayak Idul Fitri, Idul Adha enggak. Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati an-nusyir wal imamu yaktubu faqad laghawat wa man laghaw fala jum'ata ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Bilal untuk hari Jumat. Kadang-kadang malah kebalik, Idul Fitri untuk Jumatan kayak pendek. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu yang pendek. Itu bukan kata Bilal, bukan. Bilal itu ada kalimat idza qulta yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghaw. Paman lahu fala jum'atalah, bukan fala sholatalah. Itu di hadisnya insya Allah ada. Tapi untuk Idul Fitri, Idul Adha bukan fala idalah, tetap fala sholatalah. Karena tidak sempurna sholat Idul Fitrinya dan sholat Idul Adha-nya. Andai kata tidak ngikuti khutbah. Cuma kalau mau pulang ya dibayar sunnah, kan gitu. Sholat lagi sunnah, khutbahnya juga sunnah, ngedengerinya juga sunnah. Cuma masih dibilang kurang sempurna. Oleh karena itu inilah yang harus kita cermati dan kita pahami. Hampir-hampir semua orang udah lupa dengan kesibukannya. Syukur-syukur tadi jam berapa? Jam ketiga. Korban jago. Korban jago. Yang pertama kan onta, sapi, kemudian domba. Yang ketiga jago. Yang keempat telur. Yang kelima insya Allah udah kosong-kosong. Yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Bahkan ini tepat sesuai dengan sidang Isra. Hari ini adalah tanggal 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan ini bukan berarti mempengaruhi. Kalau yang belum niat puasa, belum makan, insya Allah niat puasa siang-siang boleh dipindah jam 7 atau tapi belum nyarap, niatin aja puasa sunnah. Kemudian kalau memang nggak puasa ya juga nggak apa-apa, masih ada hari-hari lain. Kok pakai puasa Ustaz? Inilah ada satu riwayat. Begitu datang bulan Zulhijjah, tiap tanggal 1 sampai tanggal 10 dia berpuasa. Maka kejadian ini
dilaporkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut hadis marfu. Disebut hadis marfu karena dilaporkan oleh siapa? Oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, ada seorang pemuda setiap datang bulan Zulhijjah dia puasa. Akhirnya si pemuda dipanggil oleh baginda Rasul, wahai anak muda, apa yang membawamu sehingga kau melaksanakan puasa di tanggal 1 Zulhijjah hingga tanggal 10 Zulhijjah? Wahai Rasulullah, aku pengen kebaikan-kebaikan orang yang melaksanakan haji, sedangkan saya nggak bisa haji. Allahu Akbar. Ini ngomongnya di Madinah. Ngomongnya di Madinah. Madinah ke Mekah nggak begitu jauh. Ternyata untuk haji susah, apalagi kita di Indonesia. Tapi pengen punya pahala haji karena apa? Di sana adalah Masyairil Haram, tanda-tanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hari-hari tasyrik, wahai Rasulullah, ada wukuf di padang Arafah, wahai Rasulullah, sementara saya nggak bisa, tapi saya puasa. Apa kata Nabi? Kau lebih baik, wahai anak muda. Barang siapa yang puasa di tanggal 1 hingga tanggal 7, sama juga sodako 100 atau memerdekakan 100 budak, dan sodako 100 ekor unta dan 100 ekor kuda. Masya Allah. Kalau 7 hari berarti 700 ekor. 700 membebaskan budak sahaya. Dan tanggal 8-nya hari Tarwiyah adalah sama juga bersodako 1000 atau membebaskan 1000 budak, sodako 1000 ekor unta, 1000 ekor domba sapi, dan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Untuk hari tanggal 9-nya atau hari Arafah sama juga bersodako 2000 ekor. Berarti kalau sampai 9 hari kita punya pahala 3700 ekor sodako. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para siapa yang punya pahala seperti itu, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan kesunahan-kesunahan di bulan Zulhijjah. Barulah nanti tanggal 10-nya masih ada hari Sabtu yang akan datang. Insya Allah apa-apa yang harus dilaksanakan di tanggal 10 Zulhijjah. Demikianlah kajian kali ini. Moga-moga ada hikmah dan manfaatnya. Hanya doa yang menyertai kita. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik rezeki yang banyak, halal dan berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, bahkan anak-anak kita ada di dunia pendidikan, Allah berikan keberkahan dan keberkahan ilmunya. Dan jadi intinya kita doakan saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji, yang sudah mulai dipersiapkan untuk menyambut wukuf di padang Arafah, ekstra segala kekuatan dikerahkan. Moga-moga dengan doa kita, mereka semuanya di keberangkatannya, di perjalanannya, setibanya di tanah suci, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan perjalanan ibadah haji dan umroh serta ziarahnya, dan kembali ke kampung halaman dalam keadaan selamat, sehat, walafiat, memperoleh predikat haji yang makbul dan mabrur, hajjah yang makbulah dan mabrurah, serta umroh yang makbulah dan mabrurah juga. Kita doakan guru kita Kiai Haji Muhammad Kamaluddin masuk rumah sakit, bahkan kelihatannya begitu parah, dan mudah-mudahan dengan doa kita apa yang diderita oleh beliau Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sehingga bisa membimbing jamaah haji Darun Nadwa dari berangkatnya hingga pulangnya nanti dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita yang mendoakannya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa berkunjung ke Mekah dan ke Madinah untuk haji dan umroh, juga ziarah ke makam Rasulullah. Atau mungkin ada di antara keluarga kita yang kurang sehat, moga-moga dengan berkahnya suratul
Fatihah. Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti siakala sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitasnya. Al-Fatihah kalimat qara'ah waliman kuri'atlah syifatan ajilan la yughadiru ba'dahu saqama wala alama wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasallallahu karim as-salamah was-sihah wal afiyah alaina wa syekhina wa karimah bi anna Allah karim yashfi mardahu wa afi mardahu bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. usikum ibadallah wa nafsi bitaqallah Allahumma fi ila famitari wa aqamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.